Assalamualaikum. Selamat datang di channel Edwin Alfandi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, share, likes, and comment. Kenapa tuh? Kok dia mau ya, tapi ke kita yang lokal yang kebetulan memang pusat kasusnya ada di Indonesia, tapi nggak speak up gitu. Nah ini dia sebenarnya ini si IM nih blundernya terlalu banyak ya kalau menurutku ya. Pertama dia ngirim surat klarifikasi bentuknya seperti itu yang bikin aku terpaksa untuk membalas dia gara-gara aneh aja sih ketika ada orang disuspek bersalah yang dimana orangnya maksudnya korbannya lebih dari satu orang, tapi posisi pengakuannya itu posisi klarifikasinya itu tidak sama sekali ada pengakuan di situ, dan dia niat banget bikin kayak gitu kayak orang bikin konten biasa. Karena tidak ada klarifikasi kalau dia mengiyakan atau mengenggakkan ya. Jadi kayak mungkin kan beberapa kali kalau kita ngeliat ada orang atau ada public figure atau siapa gitu salah, dia cukup sekedar tulis oke, saya salah, minta maaf, pakai tulisan di Instagram atau apa yang nggak ada niat sama sekali, nggak ada estetika sama sekali kan, cuma oke, saya salah, saya minta maaf, that's enough kalau menurutku kan. Iya. Tapi kalau ini orang, wah, ini unik banget nih orang, nggak pakai kayak begitu. Ditambah kedua itu yang di ABC ini yang baru aku baca ini kan. Betul. Yang kalau blunder, iya blunder karena di ABC itu ini aku ngutip kata-katanya dia yang dikutip sama ABC juga. Pendapat saya tetap sama, saya tidak merasa bersalah, saya tidak bersalah sebagai tertuduh. Mereka hanya membuat beberapa tuduhan, tapi mereka tidak memiliki bukti yang jelas. Dan saya tidak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi apapun. Dia tidak memberi kesempatan buat mengklarifikasi apapun. Tapi posisinya aku juga nggak tahu ya di tim kita, tapi di posisi kayak LBH atau UI dan lain-lain itu udah mencoba menghubungi CM atau belum, aku nggak tahu ya. Cuma sih seharusnya sih sudah sih. Ya mungkin pastinya mungkin sudah ya Pak, tapi untuk dirilis mungkin belum kali ya. Direspon atau tidak aku nggak tahu. Cuma seharusnya yang gue pikir adalah orang-orang tipe seperti ini, mereka emang awalnya dia sudah ngerasa diri dia hebat sih. Kalau aku pikir ya. That's why dia mau melakukan hal-hal istilahnya menggoda cewek-cewek yang dia rasa cukup merendahkan sih sebenarnya. Dia merasa diri dia terkenal, merasa diri dia hebat. Jadi dia punya beranggapan semua cewek itu pasti suka sama dia kayak gitu, dengan cara ya ngajak masuk ke dalam kos dan yang lebih parah yang lain kayak gitu. Ya mungkin nggak juga masalah kalau si ceweknya mau sih, nggak masalah, itu mah terserah dia. Ya, okay. Cuma ini kan dan ini berlanjut kepada si kasus ini. Ini mirip-mirip banget ini kasus-kasus kayak orang-orang DPR gitu loh. Kenapa tuh? Mirip-mirip banget, maksudnya orang yang udah jelas ketahuan salah tapi betul nggak mau salah. Ya, kita contoh banyak lah yang yang anggota DPR tahun 2006 ada skandal video porno, terus tahu sekarang maju lagi jadi anggota DPR terus ada pemimpin partai yang dulunya ada di video porno juga, ya biasa aja hidupnya, maksudnya nggak ada gimana kan. Oke. Aku nggak tahu ya itu fenomena apa, aku nggak tahu, mungkin ada yang lebih ngerti posisi orang-orang kayak gitu tuh namanya apa atau gimana tuh kurang lebih. Tapi kayaknya emang dia masuk tipe-tipe orang kayak gitu deh, yang dia ngerasa hebat, ngerasa lebih baik dibandingin orang lain, jadi superior lah ibarat. Punya punya tameng lah ya. Iya, punya tameng. Punya tameng dalam artian begini, bukan tameng orang-orang di sekitar, tapi skill dan pamornya dia yang menjadi magnet untuk cewek-cewek itu maulah dalam tanda kutip untuk berkenalan, ya kan? Siapa sih orang yang nggak mau kenalan sama orang berprestasi, ya kan? Keluar negeri kemana-mana, jadi ustadz juga, ya itu kan baik tuh secara moral kan bagus semua tuh.
Oh ya, bagus banget kayak gitu. Nah, Idaman ini kan mertua. yoi. Tapi kan ada yang kontradiktif tuh ya. Di sisi lain positifnya banyak banyak nih beliau nih. Tapi Iya. ada satu momen saat ini yang dia kayaknya apa ya, tenggelam gitu kan. Ada positif, ada negatif. Bisa bisa jadi nggak sih itu karena ada penyakit atau traumatik kecil? Karena gini Pak Kodri, barusan sore tadi aku cerita sama istri kan. Ada Iya. teman istri juga yang sama seperti ini. Jadi dewasanya dia melakukan hal-hal yang seksualitas seperti ini karena kecilnya dia apa ya, dikeraskan juga untuk sisi seksualnya. Jadi kayak maaf ya, Apa nih? kayak disodomi sama kakaknya apa Oh, segala macem. Nah dia balasnya di dewasanya. Bisa nggak itu terjadi di IM ya? kayaknya sih bisa sih. Aku malah takutnya ya, feelingku gini. Aku lihat background si M ini kan dia dari ini ya, pesantren salah satu pesantren yang ternama lah, ya kan? Yang dimana aku tahu itu dia itu cowok semua muridnya. Ya, tuh. Nah, itu sebenarnya itu jadi rahasia umum sih ketika di pesantren atau di sekolah yang boarding school macam kayak gitu dan cowok semua, kalau dia ini tidak bisa menahan dalam arti kayak tahwatnya ya bisa aja dilampiaskan ketika dia sudah memiliki akses, banyak akses. Dalam arti kan dia di pas di UI aksesnya banyak banget nih dalam maksudnya dia punya ketenaran, dia punya nama, itu kan bisa jadi buat akses dari dia kan. Betul. Sampai dia bikin organisasi yang bahasa-bahasa itu. Karena kan beberapa korban ternyata adik tingkat atau anggota dari organisasi yang dia buat itu kan. Iya, ya. Menurutku salah satu itu, dan bisa jadi nggak tahu ya, memang ini ada tekanan keluarga di bidang prestasi atau apa, aku nggak tahu, aku nggak mau seuzon juga. Cuma kan biasanya orang-orang yang brilian kayak gini kan entah di latar belakangnya memang dipaksa terus untuk belajar atau kayak gimana, terus apa namanya, ya gitu deh intinya, kayak kemungkinan ada kesitunya juga dia melampiaskan bukan kepenatan ya, amarah biologis lah ya. yang dia nggak bisa dapet dari dia, kayak macan dikurung deh gimana. Betul. Selama dia misalnya mungkin selama dia dari SD sampai dia SMA yang dia dikurung di pesantren, terus tiba-tiba masuk kuliah, ditambah dia punya kelebihan, dan kelebihan itu dia jadi punya akses dengan orang banyak, dimanfaatkan loh gitu. Iya. Berarti bisa jadi karena masa lalu lampaunya juga seperti itu ya. Bisa jadi ya, karena kita bukan nggak ada keahlian di situ tuh. Di situ, dan kita belum tahu ya background keluarganya kayak gimana, dan sampai sekarang belum ada yang speak up nih sama masalah keluarga kan. Ya, betul. Dan berita ini kan apa ya, sudah awalnya tuh dikit. Nah, aku pertama kali mau ngobrol sama Pak Kodri ini pengen apa ya, tidak menyebutkan nama institusi, tidak menyebutkan nama organisasi apapun, tapi ternyata di televisi sudah jelas menerang tuh. IM disebutkan nama panjangnya, kemudian kampusnya juga disebutkan. Jadi oke lah. Jadi nggak perlu ada yang ditutup lagi lah ya. Betul. Ya sebenarnya ini buat kebaikan bersama ya. Kita juga tetap mendukung penyintas ya kan. Menghargai pribadi dia ya. Maksudnya menghargai secara pribadi si IM itu ya. Walaupun apa ya, di sisi lain prioritas mungkin kita tetap harus mendukung penyintas korbannya, tapi di sisi lain juga kita nggak boleh melupakan haknya dia kan. Betul. Nah jadi ya buat teman-teman yang mungkin dengar podcast ini juga apa ya, menghardik itu ya monggo lah, tapi jangan lupakan juga sisi haknya si IM kan untuk mengklarifikasi, untuk ya kalau aku sih lumrah-lumrah aja kalau dia mengatakan oke, saya tidak bersalah, itu kan menurut dia kan, karena secara hukum belum terbukti. Menghardik terserah sih, tapi kalau bisa menghardik ya fokus ke ininya aja, ke kasusnya.
ke kasusnya, jangan sampai kayak contoh mengambil ke masalah urusan dia agamanya atau keluarganya atau fisiknya. Is totally not lah. Tapi kalau misalnya kayak dia tidak menjawab atau apa, nah kita coba masuk atau kita kritik di situnya, kayak gitu sih. Oke. Nah, oke deh, kita coba geser sedikit karena IM ini kan sudah menjadi alumnus ya, lulus 2016. Nah, aku baca rilis juga di rilis kampus. Kurang lengkap rasanya kalau nggak menuju ke part ketiga.